Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel pembelajaran Baimi. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 bab 6. Ini untuk persiapan penilaian tengah semester ya. Di bab 6 ini kita akan membahas tentang data. Tujuan pembelajaran kali ini menjelaskan dan membaca data yang disajikan dalam tabel, diagram batang, diagram garis, diagram gambar, dan diagram lingkaran. Mengumpulkan data dan menyajikan ke dalam diagram batang. Nah, kali ini kita belajar tentang data. Jadi, adik-adik harus menyimak supaya ketika ada soal PTS yang berhubungan dengan data, adik-adik bisa menjawab. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar video yang saya buat langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Terima kasih. Nah, yang pertama mengenal data. Jenis-jenis data berdasarkan cara memperoleh itu ada dua jenis data. Yang pertama data primer dan data sekunder. Kalau data primer, data yang dikumpulkan sendiri secara langsung dari objek yang diteliti. Kalau data sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan dari hasil wawancara atau penelitian orang lain. Sudah paham adik-adik mengenai jenis-jenis data? Nah, ini dipelajari ketika nanti lupa diingat-ingat atau dibaca, jangan dihafal ya, dibaca dan dipahami. Yang kedua ada penyajian data. Ini di sebelah kiri layar kalian ada tabel banyak siswa SD Tunas. Kemudian di sebelah kanan ada diagram banyak siswa SD Tunas atau diagram batang. Kalau bisa seperti ini namanya diagram batang. Nah, kemudian kita kembali ke tabel. Di kelas 1 itu ada banyak siswa 25, kelas 2 ada 26, kelas 3 ada 25, kelas 4 ada 24, kelas 5 ada 27, kelas 6 ada 28 siswa. Nah, untuk banyak siswanya ini itu ditaruh di samping sebelah kanan diagram, sebelah kiri diagram batang. Nah, kalau kelasnya itu berada di bawah sini, di bawah diagram batang. Oke, sudah ada keterangannya. Cara membuatnya disesuaikan dengan tabel. Kelas 1, kelasnya di sini, jumlahnya ada 25 siswa seperti ini. Oke, ini mengapa Kak Bayu sering membuat konten seperti ini, karena nanti agar adik-adik ketika menghadapi PTS atau belajar agar mudah dipahami. Tapi sayangnya Kak Bayu masih belum punya sketch pen untuk membuat coretan-coretan di layar monitor. Biasanya menggunakan PDF bisa dicoret-coret ini karena presentasi menyajikannya di Canva, jadi Kak Bayu belum punya akses untuk mencoret-nyoret. Tapi ini ada kursornya, semoga adik paham. Nanti ketika dapat gaji dari AdSense YouTube, nanti saya belikan untuk seperti papan elektronik itu ya, bisa ngetik di layar atau coret-coret di layar. Oke, kembali ke materi. Ke kelas 2 itu banyak siswa 26. Berarti kita melihat sampai 26 di mana? Di sini. Berarti lulusnya ini kelas 2. Kelas 3 sama kelas 1, berarti diagramnya sama. Nah, adik-adik bisa membuat, biasanya ada bentuk soal tabel seperti SD Tunas ini. Tabelnya seperti ini, ubahlah menjadi diagram batang. Nanti jawabannya harus seperti ini. Oke, kita langsung ke membaca data.
Tadi sudah Pak Bayu jelaskan bahwasanya membaca tabel banyak siswa dari kelas 1 ada 25 siswa, banyak siswa kelas 2 ada 26 siswa. Ini cara membaca tabel, jangan dibalik ya, kelas dulu baru jumlah siswanya. Oke, tadi sudah Kak Bayu jelaskan di awal, ini di skip ya. Lanjut di diagram batang tadi, membaca data diagram batang. Ketika ada soal seperti ini, bacalah data pada diagram batang. Nah, dari diagram batang di samping ini perlu diketahui bahwasanya kelas 1 ada 27 siswa, kelas 2 ada 25 siswa. Dilihat dari mananya? Dilihat dari kelasnya ini. Oh, berarti kelas 1 ini ada 27 siswa. Oh, kelas 2 ini ada 25 siswa. Nah, adik-adik harus tahu dan paham mengenai cara membaca diagram batang seperti itu ya. Oke, kita langsung saja agar videonya tidak terlalu panjang. Nah, kita baca cara melihat diagram garis. Diagram banyaknya siswa-siswa laki-laki di SD Prima. Kemudian kita baca sama seperti diagram batang. Kita lihat dulu kelasnya. Kelasnya ada kelas 1 sampai kelas 6. Banyaknya siswa kelas 1 di lurusan ini kelas 1. Oh, kelas 1 ini ada 14 siswa. Kelas 2 ada berapa ini? 13 siswa, sama seperti kelas 3 ya. Kelas 4 ini siswanya banyak ini. Oh, tidak menyentuh angka 15. Bawahnya 15 berapa? Oh, 14. Berarti bisa dilihat dari lurusnya kelas ke banyaknya siswa ini. Kelas 5 ada berapa? Oh, ini kelas 5 lurusnya banyaknya siswa adalah 11. Seperti itu cara membaca diagram garis. Lanjut ke membaca data pada diagram lingkaran ya. Diagram lingkaran dengan satuan persen. Ini diagram rasa susu kesukaan siswa kelas 2. Ini ada 3 varian warna, varian rasa. Itu ada rasa coklat, vanila, dan stroberi. Dari lingkaran, diagram lingkaran di samping diketahui persentase banyak siswa suka susu rasa. Ini vanila ada 30% ya. Sila dari panahnya ini vanila ada 30%, kemudian stroberi ada 25%, kemudian coklat ada berapa ini? 45%. Karena jika jumlah siswa kelas 2 sebanyak 40 orang, maka banyak siswa yang suka susu coklat adalah, nah ini anggap aja 100% ya, 100% semua lingkaran ini. Kemudian kita kurangi 30%, terus kita kurangi lagi 25%, kemudian sisanya adalah 45%. Kemudian 45% ini ya, jika jumlah siswa kelas 2 sebanyak 40 orang, maka banyak siswa yang suka susu rasa coklat adalah 45/100 dikali 40 siswa sama dengan 8 siswa. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Kalau Kak Bayu punya yang bisa oret-oret, ini coret ya, atau dicoret, atau nolnya ini dicoret. Nah, kalau bisa coret-coret enak, karena Mbak Bayu masih keterbatasan alat, makanya kalau Kak Bayu mempelajari tentang pembelajaran matematika mengalami kesusahan karena tidak ada numpad untuk coret-coret, karena hanya mengandalkan kursor saja, dan presentasinya bukan PDF, ini di Canva ya. Jadi Bapak Ibu guru yang ingin
membuat materi, silakan membuat materi di Canva agar pembelajaran di kelas lebih menarik dan anak-anak tidak bosan. Oke. Nah, yang B ini diagram lingkaran dengan satuan derajat. Sama seperti tadi. Tapi kalau satuan derajat itu keliling lingkaran ini 360 derajat. Nah, dari diagram lingkaran di samping diketahui banyak siswa yang suka warna. Ini biru ada 72 derajat, kuning ada 114 derajat, kemudian merah muda ada 90 derajat, hijau ada berapa? Nah, 54, karena ini belum diketahui ya. Cara melihatnya itu mudah. 360 derajat dikurangi 72 dikurangi 90 dikurangi 144 sama dengan berapa? Hasilnya adalah hijau ya. Jika jumlah siswa 4 sebanyak kelas, saya ulangi, jika jumlah siswa kelas 4 sebanyak 40 orang, maka banyak siswa yang menyukai warna hijau adalah 54 per 360 karena semua lingkaran, kemudian dikali 40 siswa sama dengan, yaitu berapa? 6 siswa, seperti itu. Nah, kalau ada coret nolnya, terus kemudian 4-nya dicoret dengan 36. Berapa hasilnya? Nanti dikali terus kemudian dibagi, seperti itu. Oke, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam menyampaikan materi. Silakan dibetulkan di kolom komentar, nanti saya kasih pin agar ketika ada yang melihat video ini nanti bisa terbantu atas koreksian dan pembenaran dari adik-adik atau bapak ibu guru. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran PMI juga memiliki grup WhatsApp. Barangkali ada yang ingin bergabung, link saya taruh di deskripsi. Tujuannya agar ketika saya mengupload video pembelajaran langsung tersampaikan kepada adik-adik semuanya. Selamat menyaksikan video pembelajaran PMI.